Dengan saya, Sofi Sobetul Hikmah, jurusan Teknologi Informasi semester 3, Universitas Ibrahim, NPM 2020-50-365. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai operasi unit kontrol. Berikut tujuan dari operasi unit kontrol tersendiri. Yang pertama ialah mengetahui mengenai unit kontrol, mengetahui operasi mikro pada siklus pengambilan, siklus terlangsung, siklus interrupt, siklus eksekusi, siklus interupsi, serta memahami cara kerja unit kontrol secara eksplisit, memahami sinyal kontrol, memahami implementasi hardware, input unit kontrol, logika unit kontrol, memahami unit kontrol pada Intel 8085. Berikut penjelasan mengenai unit kontrol. Yang pertama adalah unit kontrol adalah bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antara register agar alur melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya, serta mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data, memori, dan modul-modul I/O. Berikut penjelasan nomor 2, yakni memiliki input untuk menentukan sistem, memiliki output untuk mengontrol tingkah laku sistem secara internal, memiliki logika-logika pengontrolan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusi, serta dipandang sebagai suatu sistem dengan input dan output. Berikut penjelasan mengenai input unit control. Input unit control adalah waktu atau blok berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer, termasuk juga unit control. Register instruksi instruction register opcode instruksi saat ini digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag ini diperlakukan untuk kontrol untuk mengetahui status CPU. Contoh sinyal to control bus memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Berikut struktur unit kontrol. Yang pertama adalah implementasi unit kontrol. Implementasi terbagi menjadi dua, yaitu implementasi hardwired, implementasi microprogrammed. Pengertian dari implementasi hardwired 1. Intinya, unit kontrol merupakan rangkaian kombinatorial sinyal-sinyal logika. Inputnya akan didekodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit kontrol meliputi sinyal-sinyal register, instruksi waktu, flag, dan sinyal bus kontrol. Sinyal-sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit kontrol dalam mengetahui status komputer. Selanjutnya didekodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Implementasi hardwired yang kedua. N buat input binär akan menghasilkan 2 N output binär. Setiap instruksi opcode yang berbeda-beda. Opcode yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Waktu unit kontrol mengeluarkan rangkaian pulsa periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Masalah dalam merancang implementasi hardwired. Yang pertama, memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya, sulit didesain dan dilakukan pengetesan, tidak fleksibel, serta sulit untuk menambah instruksi baru. Implementasi microprogrammed. Yang pertama, unit kontrol memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini, fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang bersifat unit kontrol. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit kontrol lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardwired. Kesimpulan yang pertama, yakni mengenai unit kontrol adalah sebuah instruksi
yaitu pengambilan siklesnya langsung dan interrupt pada saat dijalankan harus dibagi lagi menjadi instruksi yang lebih kecil. Kebanyakan komputer dewasa telah dirancang menggunakan kendali yang mikroprogram sebagai pengganti sistem kendali perangkat keras. Tabel pemikroprograman dan rangkaian-rangkaian yang bersangkutan dari komputer dewasa saat ini jauh lebih kompleks, akan tetapi gagasan utamanya tetap sama. Kesimpulan yang kedua yakni mikroinstruksi disimpan di dalam sebuah ROM kendali dan diakses dengan memberikan alamat mikroinstruksi yang diinginkan. Fungsi yang kedua, fungsi dari unit kontrol adalah pengurutan dan pengeksekusian. Yang ketiga yakni teknik implementasi unit kontrol dapat digolongkan menjadi dua, yaitu implementasi hardwired dan implementasi mikroprogram. Sekian presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.